Shalom, selamat bertemu kembali masih di dalam bab 3 asas pengajaran tentang sifat-sifat Allah. Dan kali ini kita akan belajar topik baru, yaitu nasihat berhubungan atau sehubungan dengan kesucian Allah. Nasihat sehubungan dengan kesucian Allah. Ada 4 poin. Poin yang pertama adalah kita harus menghampiri Allah dengan rasa takut dan hormat. Serafin sekalipun harus menudungi mukanya dan kakinya pada waktu mereka menghadap hadirat Allah. Serafin mempunyai 6 sayap. 4 sayap berfungsi untuk menyembah dan 2 yang lain untuk bekerja dan melayani. Anda boleh melihat Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yesaya 6 ayat, Anda boleh membaca Yesaya 6 ayat 1-3. Poin yang kedua yang menjelaskan tentang atau memberikan nasihat sehubungan dengan kesucian Allah. Terang kesucian Allah menyatakan kenajisan dosa. Yesaya 6 ayat 5 dan 6, Ayub 42, 5 dan 6. Jika seseorang menganggap dirinya baik atau suci, ini biasanya berlaku di tengah-tengah kita. Ada orang percaya, bahkan yang bukan percaya, menganggap dirinya baik atau suci dan tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Jelaslah bahwa orang itu belum bertemu dengan Tuhan. Nah, ini jawabannya. Orang yang menganggap dirinya baik atau suci tidak perlu komitmen, tidak perlu ibadah, karena lebih suci, lebih baik daripada orang lain. Maksudnya orang itu belum bertemu dengan Tuhan. Kalau kita berhadapan dengan Allah, maka kebenaran diri kita akan dihancurkan. Kebenaran diri kita dihancurkan dan digantikan dengan kebenaran Allah. Bila ada orang yang mengaku dirinya benar, maka kita patut menunjukkan dan menyatakan kesucian Allah kepadanya agar ia menginsafi dirinya yang berdosa. Kita menyatakan kepada orang yang selalu mengaku diri baik, suci, lebih baik, orang yang benar, dan kita menyatakan kesucian Allah kepadanya agar dia insaf bahwa dirinya yang berdosa. Yesaya 6 ayat Yesaya 64 Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Poin yang ketiga, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah Kristus. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Manusia harus ditutupi di hadapan Allah yang suci, dan hanya darah Yesus Kristus yang dapat menutupi dosa kita. Darah Yesus yang dapat menutupi darah kita, yang dapat menebus kita, yang dapat mengampuni kita, bahkan yang dapat menyelamatkan kita, yaitu darah Yesus saja. Poin yang keempat, betapa ajaibnya kasih Allah kepada kita. Kita tidak akan heran. Kita tidak akan heran apabila suatu ilah yang berdosa mengasihi orang berdosa.
Tetapi bila Allah yang namanya suci, Allah yang maha suci mengasihi kita yang jahat, maka hal itu merupakan suatu keajaiban. Allah yang maha suci mengasihi kita yang jahat ini, maka hal itu adalah satu keajaiban. Kita tidak dapat menduga rahasia ini. Tidak ada rahasia lain di dalam Alkitab yang seajaib ini. Jadi saudara-saudara, ini adalah 4 poin nasihat sehubungan dengan kesucian Allah. Tuhan memberkati dan berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, Anda boleh komen, dan Anda juga boleh share supaya anak-anak Tuhan di luar sana, bahkan siapa saja, dapat belajar tentang hal ini. Pembelajaran di tengah-tengah pandemik ini. Tuhan memberkati dan berjumpa lagi. Amin.